Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai estetis karya seni rupa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Latifah Rahma dari kelas 11 IPA 2. Beberapa menit yang akan datang, kita akan belajar tentang konsep nilai estetis karya seni rupa, prosedur nilai estetis karya seni rupa, fungsi nilai estetis karya seni rupa, dan yang terakhir adalah tokoh serta contoh-contoh nilai estetis karya seni rupa. Kita bahas dari konsep nilai estetis karya seni rupa. Nilai estetis adalah penilaian utama yang akan diberikan pada karya seni yang di dalamnya terdapat cinta kasih maupun kasih sayang karena adanya kecintaan yang dirasakan oleh manusia. Rasa cinta ini tidak hanya tertuju pada keindahan, akan tetapi juga pada kebenaran dalam hal ilmu pengetahuan dan rasa kebaikan atau moral. Pengkajian seni rupa mencakup 4 hal. Di antaranya adalah aspek visual, aspek konseptual, aspek kreativitas, dan aspek keterampilan. Kita bahas dari aspek visual. Aspek visual berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Seni rupa adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan. Aspek visual dalam karya seni rupa terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Yang kedua ada aspek konseptual. Aspek konseptual berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Aspek konseptual ini sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Aspek konseptual terdiri atas penemuan sumber inspirasi, penetapan interest seni, penetapan interest bentuk, dan yang terakhir penetapan prinsip bentuk. Yang ketiga ada aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Yang terakhir ada aspek keterampilan. Penguasaan teknik atau keterampilan adalah tuntutan dasar proses penggarapan ide menjadi karya seni. Ini berarti bahwa menggarap unsur-unsur estetis sebagai langkah lanjut dalam mencipta atau dalam menentukan asas-asas estetis, seniman perlu ditunjang dengan kemampuan teknik atau keterampilan. Bahkan, kemampuan teknik itu sendiri saling berpengaruh dengan asas atau prinsip estetis. Yang kedua, kita bahas tentang prosedur nilai estetis karya seni rupa. Prosedur nilai estetis karya seni rupa merupakan langkah-langkah kerja kreatif yang ditempuh perupa, dimulai dari ide hingga terciptanya sebuah karya. Baik untuk seni rupa murni, desain, maupun kriya. Misalnya dalam pembuatan desain logo, prosedur kerjanya dimulai dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknik, prosesi kreasi, sampai terciptanya sebuah logo. Ini ada beberapa contoh logo yang biasa kita temukan. Yang ketiga ada fungsi nilai estetis karya seni rupa. Fungsi nilai estetis karya seni rupa ada dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu adalah fungsi seni rupa yang bersifat untuk memuaskan diri sendiri atau biasa seorang seniman menciptakan karya seni itu hanya untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Hasil karya seni rupa yang dibuat seniman akan bersifat personal dan ekspresif, karena menjadi wujud ekspresi dari seniman tersebut seperti ekspresi marah, sedih, bahagia, takut, dan lainnya. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi karya seni rupa sosial adalah fungsi seni rupa yang bersifat memberi kepuasan bagi orang-orang yang melihatnya. Biasanya untuk melihat karya seni dari fungsi sosial ini bisa dilihat di pameran atau pentas budaya. Jadi ketika karya seni itu hadir di dalam masyarakat, maka disitulah terjadi interaksi antara orang yang melihat dengan karya seni tersebut, sehingga dapat lebih diapresiasi. Yang keempat adalah tokoh nilai estetis karya seni rupa. Pengenalan akan tokoh-tokoh berupa murni dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi seni. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengembangkan rasa empati,
sehingga kepekaan dan pengetahuan masyarakat awam dapat memicu rasa kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman, berdasarkan bukti-bukti kualitas karya seni dan pengakuan yang diberikan tokoh tertentu. Berikut adalah contoh tokoh seni rupa dari Indonesia. Yang pertama ada Bapak Basuki Abdullah, dan yang kedua ada Bapak J.M. Sudarta. Dan di sampingnya adalah tokoh seni rupa mancanegara. Yang pertama ada Rembrandt van Rijn, dan yang kedua ada Vincent van Gogh. Dan yang terakhir adalah contoh nilai estetis karya seni rupa. Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Dan yang kedua ada nilai estetis bersifat subjektif. Maksudnya, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai contoh, kita melihat sebuah karya seni rupa. Beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut, dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. Tetapi orang lain justru kurang tertarik pada karya seni tersebut. Dan terakhir ada quotes dari P.D. Baik. Jika keberhasilan karyamu diukur dari banyaknya rating, maka kau bukan seniman, melainkan buruh seni. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.